pertanyaan saya benar-benar saya penasaran ya minta ampun pemirsa mengingat ada beberapa nomor urut ya. 1, 2, 3 dan sekian. Ini di benak saya nomor urut 1 dan nomor urut 5 itu pasti beda. Jangan-jangan apakah beda juga harga yang harus dikeluarkan untuk masuk ke dalam partai politik kalau mau nyalek? Bang Mardhani, Bang Mardhani gimana nih Bang? Masa nggak ada setoran partai Bang? Berapa sih? Setorannya tiap bulan, Cak. Potongan gaji Oh, DPR 50% dipotong. oke. Kalau mau nyalek supaya dapat nomor Kalau urut di 1 PKS, berapa nih Bang? Saya mau dapil mana gitu nanti saya ini. Kira-kira kalau nomor urut 1. kalau di PKS gampang, Cak. Masuk jadi kader, semuanya justru dibiayai. Kemarin saksi itu nggak keluar uang sama sekali saya. Karena sudah ditanggung dari uang tabungan, tanggung renteng kita semua. Jadi harusnya yang diundang jangan dari PKS, Cak. Daripada non Oh, PKS. oh berarti bisa juga kita ya nyalek dari PKS karena ternyata dimodalin ya. Sekarang saya menanya ke Mas Ismail. Mas Ismail, kalau Mas Ismail seperti apa? Kan juga nomor urut ini juga beda-beda kan? Apa jangan-jangan berdasarkan setoran ini seperti apa? Kayaknya udah terjawab semua sama Ustadz Mardhani, Mbak Caca. Jadi di PKS itu sama sekali nggak ada pembayaran apapun. Bahkan kalau saya boleh jujur-jujuran, Mbak, struktur itu membantu saya. Saya setiap kali pertemuan, kadang yang nyiapin konsumsi itu struktur partai di daerah. Jadi kami ini PKS betul-betul partai urungan, tetapi semangat juangnya luar biasa. Tak pernah gentang, Mbak, kalau kami di lapangan tuh. Jadi jangan kemudian diwacanakan bahwa harus bayar nomor urut, harus ada membayar ke partai. Kami sama sekali nggak ada seperti itu. Murni betul-betul partai itu melihat kadernya yang mana yang bekerja, mana yang bisa disupport, dan alhamdulillah hampir semua yang disupport oleh partai pasti jadi insya Allah. Oke, kalau Mas Kuku bagaimana? Bisa menjadi caleg itu dari partai itu memang nawarin atau memang Mas Kuku juga ada lah ya uang administrasi? Tidak ada uang administrasi ya. Jadi saya itu kader baru. Jadi memang kalau nomor 1, 2 mungkin kader lama ya. Jadi saya itu kader baru dan mendaftar. Jadi pas tahun lalu. Jadi memang kebetulan pas dapat nomor 4 pemilu tanggal 14 partainya Demokrat. Jadi sesuai kosakata adalah ya pas nomor 4. Jadi kebetulan saja. Jadi nggak ada bayar setoran-setoran itu nggak ada, itu mitos di partai saya loh ya. Nggak ada itu. Itu tiba-tiba bisa daftar Mas Kuku itu gimana ceritanya? Apa memang ditawarin partai atau memang ujuk-ujuk sendiri? Gini, awalnya saya jadi saksi untuk caleg yang nomor urut 2, kemudian ada WA blaster ke saya yang berminat jadi caleg. Jadi awalnya saksi, kemudian wah oke saya minat, saya daftar. Jadi nggak jadi saksi, jadi calegnya seperti itu. Gitu. Berapa lama proses pendaftaran itu? Susah nggak, rumit nggak, ribet nggak? Ya kita kan pasti ada proses seleksi ya kalau di Partai Demokrat. Jadi yang datang kemudian diseleksi, kemudian setelah sekitar 1 bulan kabari gitu. Jadi lolos seleksi partai seperti itu. Oke, Mas Lusius boleh dong ditanggapi bahwa Bang Mardhani jelas dia petahana. Mas Ismail juga dulunya DPRD, tapi ada Mas Kuku yang ternyata modal daftar, dulunya saksi. Ini seperti apa pola rekrutmen? Ya betul, saya kira ada banyak jenis latar belakang caleg ini gitu ya. Ada yang memang kader seperti tadi dari teman-teman PKS. Untung aja pemilu udah selesai nih, kalau enggak menang banyak PKS malam ini tuh kampanye gitu ya. Saya kira yang lain itu kan ada yang tiba-tiba pengen jadi caleg gitu di menjelang hari pendaftaran gitu. Orang yang punya uang dan ngebet mau jadi anggota DPR gitu ya. Jelas akan menggunakan cara-cara instan gitu ya mungkin ini praktek yang tidak standar, akhirnya beda partai beda kebijakan gitu ya, mungkin beda ketua partai, ketua DPD partai mungkin beda lagi gitu. Jadi ini sih lebih banyak praktek calo tuh yang seperti biasa itu ya terjadi menjelang pemilu gitu. Ada tidak selalu kemudian ini perintah partai secara resmi gitu ya, tapi misalnya orang yang kemudian melihat ada peluang bisa mendapatkan uang dari orang yang ngebet mau jadi anggota DPR, tapi pada saat yang sama dia juga punya banyak uang, kenapa nggak sekalian aja dimanfaatin. Jadi saya kira transaksi untuk membeli kursi, untuk membeli nomor urut itu ya muncul dari sana gitu ya. Orang-orang yang kemudian terlibat di politik pencalekan ini ya ada juga yang kemudian memang berpikir bisa mendapatkan celah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi saya kira kalau tanya struktur partai, kebijakan partai resmi pasti nggak ada yang mau ngaku gitu ya. Tapi
kita tahu sendiri ada yang kemudian ingin mencari untung gitu ya dengan posisi yang dia miliki di partai politik. Ada orang yang tiba-tiba punya kebutuhan pengen jadi anggota DPR, nggak main-main lagi. Ya. Baru jadi pendatang baru, pengen jadi nomor urut 1 ya. Orang partai bilang enak aja lu, baru bergabung tiba-tiba pengen jadi nomor urut 1. Kan uang banyak gitu ya. Betul. Mungkin di situ ya proses tawar-menawar gitu Ya. ya, bisa menyerahkan uang dan lain sebagainya. Saya kira itu sih praktek-praktek yang kadang-kadang diceritakan, tapi ya ini tidak selalu resmi Baik. jadi Oke. kebijakan. Terakhir mungkin saya tanya kepada semua narasumber, seberapa banyak sih kita berharap bahwa demokrasi ini kita benar-benar sehat, bahwa tidak hanya uang saja yang menjadi patokan seseorang bisa lolos ke Senayan atau menjadi anggota dewan di daerah. Karena saya kalau baca komen-komen Instagram saya, bahkan ada juga tetangga nanya, Mbak Caca, serangan fajarnya di mana? Kita mau datang. Menuju serangan fajar begitu. Bang Mardhani seperti apa? Ada nggak pertanyaan-pertanyaan skeptis dari masyarakat? Bang Mardhani bisa kasih berapa ini untuk milih Bang Mardhani seperti apa? Yang minta sih ada, Cak. Tapi kita bilang, ya kalau mau dibeli, ya habis ini kita nggak temenan lagi. Kalau mau sama PKS, kita ingin bikin jadi keluarga. Kalau keluarga ya tidak jual beli. Kita berjuang bersama. Dan yang nggak suka, langsung tutup pintu. Yang suka, lanjut. Karena itu memang suara PKS tidak besar, ya, tapi stabil. Nah, buat kami, itu lebih penting mendidik demokrasi dengan nilai, dengan prinsip. Dan mudah-mudahan, saya tetap yakin nih, Cak, ada revolusi informasi di sosial media. Orang gampang sekali dapat informasi. Banyak yang buruk, tapi 60%-nya baik. Dan saya yakin demokrasi kita akan ke depan akan jauh lebih baik dengan pendidikan yang membaik, ekonomi yang membaik. Begitu, Cak. Baik, Mas Ismail seperti apa ini mengingat kita tahu bahwa ada masyarakat yang juga money oriented atau mungkin skeptis dengan sistem ini, semua butuh uang ini. Bagaimana? Apakah memang juga ditodong juga no money, no suara ini seperti apa, Bang Ismail? Istilah ada suara ada uang itu saya rasa semua kontestan politik kemarin ikut mendengar dan ikut merasakan. Nah, saya pada situasi ini sebagai anak muda justru berharap besar bahwa kebiasaan dan pola politik yang berulang setiap periode seperti ini harus segera kita hilangkan. Dan salah satu cara menghilangkannya karena pelakunya adalah politisinya, maka politisinya yang harus mengubah. Jadi jangan kemudian menyuguhkan masyarakat dengan sesuatu yang bisa berdampak buruk terhadap proses demokrasi kita ke depan. Karena kalau ini terus kita biarkan, maka percayalah bahwa nggak akan ada kesempatan ke depan buat orang-orang yang nggak punya duit tetapi punya gagasan. Maka besar sekali harapan partai PKS, kenapa kemudian kader-kadernya dilarang untuk melakukan money politik, dilarang untuk membeli suara. Karena kita mau proses demokrasi yang sehat itu lahir daripada proses-proses yang baik dan dibesarkan oleh politisi-politisi yang sadar bagaimana kemudian proses politik itu jangan sama sekali kita nodai dengan hal-hal yang bisa mengancam demokrasi kita ke depannya, Mbak Caca. Mas Kukuh, sekarang ini tips dari Mas Kukuh ini supaya orang-orang seperti saya mungkin dan juga teman-teman lainnya yang mungkin ingin nyalek di periode berikutnya 5 tahun lagi, tapi modalnya tak ada, ini cekak lah istilahnya begitu, bisa menjadi caleg, seperti apa? Ya bisa ya, karena yang terpenting kita punya strateginya untuk mengakali ya. Kalau saya itu memang menolak karena memang dilarang kan politik uang. Jadi kalau kita dalam tanda kutip menghalalkan politik uang berarti teman-teman semua, pemirsa semua yang tidak punya uang, modal minim tidak bisa nyalek hanya karena terkendala uang ya. Padahal kita tidak mencari orang kaya, bukan berarti kita mengesampingkan orang kaya loh ya, menyepelekan mereka. Tetapi kita mencari orang yang amanah, orang yang baik, teman-teman kita yang baik. Jadi seperti itu. Oleh karena itu kan itu dilarang politik uang itu. Jadi memang harus dididik dari politisinya seperti itu, Mbak. Jadi kalau punya niat terus berangkat aja. Dipilih atau tidak dipilih kan tergantung rakyatnya ya. Jadi seperti kalau jabatan kan 5 tahun, tapi kalau untuk perjuangan rakyat itu seumur hidup. Oke, baik. Sekarang terakhir, ini memang terakhir harusnya masih dibahas lagi ya. Ini proses sudah bagus, mereka tanpa uang yang besar bisa nyalonin, bahkan door to door dan juga dengan modal nyanyi-nyanyian visi misi. Tapi supaya nanti terpilih, mereka juga nggak lupa ini masyarakat ini mengingat sistem kita juga pragmatis ya. Seperti apa? Ya, saya kira luar biasa tadi yang dikatakan teman-teman gitu. Khususnya terkait dengan anak muda gitu ya, bagaimana memastikan banyak anak muda bisa terlibat menjadi caleg dan lain sebagainya ke depannya ya, syaratnya politik itu harus bisa menekan biaya yang sangat besar seperti yang terjadi selama ini gitu ya.
Selanjutnya saya kira teman-teman yang sudah berpeluang untuk terpilih gini ya, ditetapkan sebagai anggota DPR baik di pusat maupun di daerah, ya bagaimana kemudian memastikan sistem di parlemen itu nanti bisa memberikan ruang yang begitu besar gitu ya untuk melibatkan publik atau untuk memperjuangkan kepentingan publik. Saya kira itu yang selama ini masih terus diperjuangkan karena faktanya DPR masih menjadi lembaga yang memperjuangkan kepentingan partainya. Jadi ketika kemudian kepentingan partai yang diperjuangkan, mudah sekali untuk bicara misalnya hak angket gitu ya, kecurangan pemilu. Tapi ketika misalnya harga beras naik melambung, tak ada satu anggota DPR pun yang kemudian berkata kita harus menggunakan hak angket untuk mempertanyakan kebijakan beras. Jadi saya kira kedepannya ya harus memastikan parlemen kita itu betul-betul menjadi tempat di mana wakil rakyat itu memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan partai semata. Baik, setelah Gitu. saya mendialogkan ini dengan 4 segmen, ternyata mau jadi caleg nggak butuh uang yang terlalu besar, pemirsa. Saya tetap tidak mau nyalek. Tapi bagi Anda yang memang punya visi, punya keinginan, bahkan juga punya tenaga untuk melakukan sosialisasi dan punya keunikan, bolehlah dicoba 5 tahun lagi ya. Nah, terima kasih kepada rekan-rekan saya mulai dari Mas Kuku, Mas Ismail, dan juga Bang Mardhani Alisera.